Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta di channelnya Insur TV. Insur TV, inspirasi untuk rakyat. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan sedikit membahas yang namanya Malam Satu Suro. Karena belum lama ini kita baru saja mengadakan atau bertepatan dengan Malam Satu Suro. Makanya mungkin masih banyak ya di antara teman-teman tuh kan yang kayak nggak tahu sebenarnya Malam Satu Suro itu apa kayak gitu kan. Terus apa aja yang harus kita lakukan di Malam Satu Suro. Nah, jadi malam hari ini kita tuh mau sedikit berbagi informasi tentang yang namanya Malam Satu Suro. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh Mas Sulaiman selaku spiritual kita, dan yang kedua Mas Edi selaku masyarakat dan juga pendamping spiritual, dan yang ketiga Abah Hercules selaku abah kita di bidangnya agama kayak gitu. Gimana perjalanan hari ini? Alhamdulillah, walaupun keadaan gerimis-gerimis bisa datang. Alhamdulillah ya, semua lancar ya tanpa walaupun ada sedikit halangan ya. Tapi gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa ya, kita itu malam ini mau ngebahas sedikit tentang Malam Satu Suro. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa teman-teman semua tuh untuk subscribe, like, share, komen, bagikan video kita tuh sebanyak-banyaknya, karena seperti itulah dukungan kalian tuh kepada kita. Subscribe itu gratis loh teman-teman. Nah, sebelum kita masuk juga ke acara kita tuh mau sedikit jelasin bahwa kan kemarin kan ada video klarifikasi dari channelnya Abah Hercules kan. Nah, malam hari ini saya juga mau sedikit nyampein lagi bahwa kita benar-benar akan pindah di channel Insur TV. Jadi buat semua teman-temannya Abah Hercules, jangan lupa kalian subscribe juga ya, karena benar-benar kita akan pindah, dan seperti yang video kemarin sudah dijelaskan seperti itu. Jadi kita akan mulai dari Mas Sulaiman dulu nih. Mas Sulaiman gimana nih? Kan banyak sekali tuh beredar di masyarakat, banyak sekali yang udah tahu yang namanya Malam Satu Suro gitu kan. Tapi kan mungkin masih banyak yang belum tahu Malam Satu Suro itu apa kayak gitu. Nah, jadi menurut Mas Sulaiman sendiri nih, Malam Satu Suro itu apa sih? Malam Satu Suro itu? Malam Satu Suro itu adalah malam pertama awal bulan pada bulan kalender Jawa. Oh, jadi kurang lebihnya Malam Satu Suro itu awal bulan dalam kalender Jawa ya, kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Abah Hercules sendiri nih, Malam Satu Suro itu tuh apa menurut Abah Hercules? Kalau menurut saya, Malam Satu Suro bertepatan dengan Muharram. Oh, jadi Malam Satu Suro itu bertepatan dengan malam atau satu Muharram dalam Islam ya? Dalam Islam. Di kalendernya Hijriah atau tahun barunya Islam, seluruh Islam. Jadi bertepatan dengan juga tahun baru umat Islam sedunia. Umat Islam, gitu ya. maksudnya. Oh, kurang lebih. Jadi buat teman-teman semua ya, kurang lebih itu Malam Satu Suro dari adat Jawa itu bertepatan dengan awal bulan di kalender Jawa, sedangkan menurut Islam sendiri Satu Suro itu bertepatan dengan satu Muharram atau lebih tepatnya tahun baru umat Islam kayak gitu teman-teman. Nah, kan di apa ya, kalau di masyarakat sendiri itu kan banyak tuh kayak aktivitas-aktivitas dan yang lain sebagainya gitu. Kalau menurut Mas Sulaiman sendiri atau penjelasan dari tradisi sendiri, biasanya Malam Satu Suro tuh yang bagus tuh ngapain kalau menurut tradisi? Kalau menurut tradisi Jawa, adat Jawa itu Malam Satu Suro itu berdiam diri di dalam rumah. Ada juga yang melakukan spiritual atau seperti memandikan keris, atau lagi bersesaji bumi. Oh, atau kayak sedekah, sedekah, bersedekah, atau berdiam diri, atau
yang lain-lain itu aja. Oh banyak ya. Banyak. Jadi Atau bertapa berata. ada juga yang kayak tapa berata kayak gitu. Nah, kalau dari masyarakat sendiri nih Mas Edi, biasanya kan Mas Edi sebagai masyarakat juga sebagai kayak lelakon spiritualis gitu kan. Kalau dari masyarakat sendiri biasanya dari di malam satu suro itu apa sih yang biasanya masyarakat lakukan gitu? Terima kasih Mas Uta ya. Kalau sepengetahuan saya sebagai seorang masyarakat biasa, cuma biasa ikut spiritual juga. Oh iya ya, jadi Mas Edi ini juga sering ikut Sering. spiritual gitu teman-teman ya. Ini bukan tokoh spiritual, cuma Oh iya iya, oke, siap. Iya, cuma ikut-ikut. Ini saya sering melihat dan ikut-ikutan itu. Pertama di malam satu suro itu seperti yang dikatakan Mas Sulaiman, bersedekah bumi. Nah, bersedekah bumi. Bersedekah bumi, yaitu takbiran atau selamatan. Nah, itu di tengah-tengah jalan. Kalau yang di sekitar masjid ya di masjid. Nah, intinya itu bersih desa. Oh, kayak bersih desa. Bersih gitu. desa, membersihkan desa. Karena di ketepatan waktu malam satu suro itu banyak energi positif. Oh, seperti itu ya. Jadi gini, tadi sempat dijelaskan buat takiran gitu ya. Mungkin masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu tuh takiran tuh apa sih kayak gitu. Takiran itu bukti pengabdian kita kepada Sang Pencipta pertama, kedua kepada kalau orang Islam itu kepada Nabi Muhammad, yang kepada para sahabatnya. Nah, kalau orang Jawa mengabdi kepada Sang Pencipta, karena kebuktiannya yaitu kebuktiannya kepada Sang Pencipta dan kepada leluhur kita para pahlawan. Oh ya ya. Jadi mempunyai makna yang luas takiran itu tadi, ibarat kata satu bingkis atau satu barang itu bisa ke banyak tujuan kayak gitu ya. Intinya itu takiran kalau bahasa Jawa bisa dikatakan takran. Oh takran, gitu. Takran nih di malam surah itu harus mengadakan kayak gini diharuskan. Itu yang isinya takir itu berupa makanan. Makanan untuk bersedekah, saling kasih, saling mengasih. Intinya kalau bisa di situ jadi terjadinya kumpulan itu saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi sedikit banyaknya itu sekaligus kayak menjalin tali silaturahmi untuk merakatkan lagi masyarakat sekitar gitu. Oh gitu kurang lebih. Dan bukan hanya berdoa, tapi ada bukti wujud dari pengabdiannya berupa takiran. Takiran tadi ya. Nah gini, kalau menurut Abah Hercules sendiri nih, ya biasanya kalau umat Islam sendiri ya kan di malam satu suro itu baiknya tuh ngapain? Itu umat Islam baiknya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan puasa sunnah. Oh, maksudnya melakukan puasa sunnah di hari yang ke-10. Oh, ya ya ya. Jadi umat Islam tuh baiknya kayak pas di malam sahur itu kayak berdoa gitu ya. Terus melakukan puasa. Tapi itu di hari yang ke-10 ya. Di hari yang ke-10. Kenapa, Bah? Karena puasa di hari yang ke-10 itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya manfaatnya dosa-dosa kecil itu, dosa-dosa kecil yang belakangan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, seperti itu. Itu maksudnya. Jadi salah satu keutamaan kalau kita tuh puasa di hari ke-10 bulan Muharram tadi ya. Bulan Muharram insya Allah dosa-dosa kecil kita tuh akan dihapuskan. Apalagi Wah keutamaannya Pak? Keutamaan lainnya di bulan Muharram disebut-sebut bulan Allah Muharram. Hadis mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi kurang lebih kalau kita itu melakukan puasa di bulan Muharram di hari yang ke-10, insya Allah dosa-dosa kita tuh akan dihapuskan yang 1 tahun ke belakang kayak gitu ya. Oh, seperti itu. Ya ya, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau menurut Muslim sendiri ya kan, kalau kita mau melakukan puasa di hari ke-10
di bulan Muharram, insya Allah dosa-dosa kita tuh yang 1 tahun ke belakang itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh melakukan puasa di hari ke-10 bulan Muharram ya kayak gitu ya. Benar. Nah gini Mas Sulaiman, kan tadi sedikit Mas Edi jelaskan bahwa kalau bulan malam 1 Suro itu kayak ngadain sedekah bumi ya kan, dan yang lain-lain, atau kayak apa tadi namanya, takiran ya, takiran. Nah kalau dari segi mistis sendiri, takiran itu tuh bagaimana? Maksudnya tujuannya bikin apa takiran tadi gimana? Oh, tujuan dari bikin takiran bersedekah itu tadi, itu maksudnya itu untuk bersedekah, untuk menyedekahi para leluhur. Oh, bisa dikategorikan untuk leluhur. Berarti intinya kurang lebih sama seperti yang Mas Edi bilang tadi lah ya. Jadi di dunia spiritual juga seperti itu. Jadi kayak yang pertama kepada Tuhan yang Maha Esa, baru ke yang lain-lain kayak gitu ya. Oh, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih penasaran sama Mas Edi nih. Mas Edi, tadi Mas Edi bilang sempat yang namanya takir tadi ya. Sebenarnya mungkin banyaklah masyarakat sekitar tuh yang belum tahu takir itu seperti apa. Tapi tadi Mas Edi sempat jelasin bahwa makanan gitu kan. Nah, kalau kita bilang takir sendiri, adakah kriteria khusus ibarat kalau kita tuh bikin takir, atau mungkin di dunia spiritual seperti saya pernah dengar tuh kayak harus ada ini. Nah kalau di itu sendiri ada nggak sih, maksudnya apa gitu isi takir itu apa aja, khusus atau enggak kayak gitu kan? Kalau isi takirnya itu emang ini hasil pertama, hasil bumi. Oh, yang utama harus hasil bumi ya, karena bumi. Memang kita tuh kayak kasih rasa syukur kita atas nikmat bumi Ibu juga gitu ya. Oh iya. Apalagi bumi berupa itu nasi bisa, terus dikasih lauk pauk. Yang penting untuk biar yang makan itu suka. Yang makan itu suka. Jadi biar merasakan ketenangan semuanya, itu kebersamaan. Jadi di malam 1 Suro itu hawa positif itu bebarengan dengan positifnya kita dalam berpikir yang enak-enak gitu. Jadi yang pertama tadi pada Sang Pencipta. Nasi, yang kedua itu sayur mayur, dan yang ketiga hitung aja lauk. Berarti intinya kalau saya simpulkan tidak ada kriteria khusus ya. Yang penting ketiga ini tadi. Jadi kayak nasi, kalau mau sayurnya terserah, lauknya apa, yang penting semampu gitu ya. Iya, namanya sedekah. Iya benar. Nah, gini Bah. Ya. Malam 1 Suro atau biasa orang muslim bilang 1 Muharram, berarti kita bilang bulan Muharram. Tadi sempat Abah jelaskan dan ada hadisnya juga bahwa bulan ini bulan Allah. Berarti banyak dong kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Coba apa aja Bah yang pernah terjadi di bulan Muharram ini, atau sejarahnya apa aja, ibarat kok bisa dibilang hari baik kayak gitu. Salah satunya banyak kebaikan apa aja? Sejarahnya Mas Uta, salah satu contohnya Nabi Adam alaihissalam sangat dosanya sangat besar dan minta ampun, dosanya diampuni kepada Allah. Oh, jadi salah satu kejadiannya itu Nabi Adam alaihissalam bertobat dan tobatnya itu diterima Allah. Allah. Itu bertepatan dengan 1 Muharram, ya. Apa lagi, Pak? Terus Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Jurdi setelah banjir dahsyat, Mas Uta. Oh, jadi kejadian kapal Nabi Nuh itu bertepatan juga dengan bulan Muharram. Ya, berarti luar biasa. Apalagi Bah? Apalagi ada lagi nggak Bah? Juga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari bakaran api Raja Namrud. Terjadi di bulan Muharram juga. Di bulan Muharram. Luar biasa. Itu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dipenjara keluar dari penjaranya Mesir itu juga bulan Muharram, Mas Uta. Dan masih banyak yang lainnya juga banyak yang lainnya. Luar biasa. Berarti termasuk bulan Muharram itu bulan yang luar biasa kayak luar gitu ya. Biasa. Nah, kembali ke Mas Sulaiman nih. Biasanya kan kalau untuk tradisi Jawa sendiri tuh Mas Sulaiman, kan biasanya tuh kalau orang Jawa tuh lebih identik dengan larangan sih kalau di bulan Suro. Jadi selain kayak tadi Mas Sulaiman ceritakan banyak yang melakukan lakon banyak ya tadi ya. Tapi kan saya tuh pernah dengar juga kayak ada larangan gitu. Nah, larangannya tuh apa aja sih yang biasa ibarat dalam tradisi Jawa yang tidak boleh dilakukan di bulan atau di malam 1 Suro, malam 1 Suro ya. Itu larangan pada malam 1 Suro itu yaitu melakukan pernikahan.
Oh, tidak boleh melakukan pernikahan Ya. di malam 1 Suro ya? Ya, ada juga tidak boleh melakukan menggelar apa namanya itu pesta. Oh, intinya pesta-pesta itu nggak Pesta-pesta, boleh ya. kayak pernikahan, Ya, kayak pernikahan. mungkin sunatan dan yang lain-lain mungkin kayak gitu ya. Lain-lain itu. Heeh. Ada juga tidak boleh pindah rumah atau membangun rumah. Oh, jadi di malam atau di bulan Suro itu nggak baik ya? Jadi kalau kayak mau pindah rumah atau bangun rumah kayak gitu ya? Iya. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Wah, jadi kalau untuk tradisi itu banyak jadi yang kayak dilarang seperti yang Mas Sulaiman tadi Ya. bilang kayak gitu ya. Ya, ya. Kenapa Mas Sulaiman? Kok nggak boleh itu? Kenapa? Karena di malam 1 Suro itu adalah malam gerbang gaib. Oh, jadi malam 1 Suro malamnya gerbang gaib. Iya. Heeh. Di dalam malam 1 Suro itu banyak gaib yang keluar dan dia itu mencari apa namanya tumbal. Oh, Nah, jadi malam itu tuh banyak sekali makhluk astral yang berkeliaran. atau makhluk astral yang berkeliaran mencari tumbal. Makanya untuk orang Jawa dilarang keluar rumah. Oh, tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Iya. Jadi biar terjaga dari kesialan atau mara bahaya yang jadi- tidak diinginkan. Jadi kenapa itu? Karena pas malam Suro itu terbukanya gerbang gaib ya. Ya, Jadi kurang bagus untuk melakukan aktivitas seperti hajatan dan yang seperti Oh, tadi Mas Sulaiman. Nah, kalau Mas Edi nih, kalau dari masyarakat sendiri, apa sih pernah nggak sih dengar kayak larangan-larangan di malam 1 Suro, Mas? Ya pernah dengar sih, tapi ya agak bertentangan sedikit sama apa itu ahli spiritual. Oh, gitu ya? Maaf loh ini. Iya, iya, iya. Agak bertentangan sedikit. Iya, iya. Kalau istilah banyak makhluk gaib cari tumbal itu sepertinya saya kurang dengar. Mungkin yang lebih tahu ahli spiritualnya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya emang kalau malam 1 Suro itu kebanyakan orang itu tidak boleh mengadakan pesta-pesta itu, gitu loh, yang saya tahu gitu. Terus banyak diperbanyak untuk mengabekti, istilahnya itu berbakti kepada Sang Pencipta. Itu lebih bagus. Jadi kenapa tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh terlalu banyak di luar rumah? Karena di dalam rumah harus berbakti Ya, kepada Allah. berbakti. Oh, iya. Karena malam itu malam yang sangat Istimewa gitu. dan Iya, baik. iya. Nah, seperti yang hadisnya itu kan sudah disebutkan sama Abrah Memang tadi, sih, ya. memang sedikit Ya. banyak gini ya. Maksudnya antara agama dengan budaya memang sulit untuk di Ya, apalagi spiritual. benar, sulit untuk di ini. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman semua ya, apapun bagaimanapun yang namanya budaya dengan agama memang agak sedikit bertolak belakang, tapi kita harus menjaga keduanya. Ada tradisi kita dan juga agama kita, selagi apapun itu tidak melenceng, ya insya Allah sih Allah pun memaklumi kayak gitu ya. Kayak kurang lebih seperti itu Mas Edi ya. Iya. Nah, gini, Abah Hercules nih. Ya. Tadi kan sempat tanya kalau tentang kejawen atau tradisi Jawa, larangan gitu. Nah, kalau dalam Muslim sendiri, karena kan tadi sempat kita bicarakan bahwa malam 1 Suro atau bulan Muharram itu kan banyak keutamaan ya kan? Apa aja Bah yang ibarat baik Banyak kita sekali lakukan? keutamaan dan banyak fadilahnya. Kita melakukan sholat, Sholat utama Sholat dong, utama, ya, sholat sunnah sholat. ya. terus melakukan puasa. Oh, puasa sunnah Puasa tadi. sunnah Oh, iya, tadi, iya. melakukan sodako, melakukan sambung silaturahmi, melakukan mandi, membuang hadas besar dan hadas kecil, Membersihkan membersihkan diri. Iya. Nah, juga melakukan zikir ataupun ziarah ke makam-makam ulama bisa juga, dan menjenguk saudara-saudara yang sakit. Jadi di sunnah anjuran yang baik tuh kayak kita ziarah ke makom-makom para leluhur dan berzikir untuk para mereka Bener. terdahulu. Oh, itu bagus juga di bulan Muharram. bagus. Jadi mungkin kurang lebih gini ya teman-teman, saya nambahin sedikit ya Pak ya. Memang ibarat kata itu tuh baik sih di di hari-hari biasa pun baik. Cuman karena keutamaan di bulan Muharram itu
banyak dan besar. Jadi siapa tahu kita melakukan itu di bulan Muharram, insya Allah amalnya lebih banyak lebih kayak gitu ya. Nah, jadi seperti yang Abah sampaikan tadi kan. Jadi sebenarnya menurutku di bulan apa aja itu bagus ya, karena itu kan anjuran agama. Tapi kan di bulan Muharram jadi faidahnya atau fadilahnya lebih banyak. Insya Allah kalau kita mengerjakan hal-hal tersebut di bulan ini atau bulan Muharram, insya Allah amalnya akan lebih banyak lagi daripada malam-malam yang biasa. Seperti yang tadi Abah jelasin hadisnya ya. Hadisnya. Sebaik-baiknya tadi selain bulan setelah bulan Ramadan, bulan yang baik itu adalah bulan Muharram kayak gitu teman-teman. Nah, segini Mas Sulaiman nih, ini agak penasaran sedikit nih, kan sempat terjadi fenomena nih pas malam pas suro kemarin, seperti ini kilasan videonya teman-teman ya. Kemana itu tuh dia tuh larinya? Jauh-jauh. Lalang keterangnya. Pusaka ini Kak, yang ini kayak ini. Ih, bagusnya nih. Bagus terangnya lu. Jauh. Mati-mati. Ada perjalanan deh, Bang. Tadi tuh nak nyampak ke sini dia sudah. Asli santan. Bukan. Kenapa sih itu, Bang? Jauh Kak ngejar itu. Tunggu dia nyampak baru bisa kita ambil. Kalau lagi terbang saya susah. Oh, enggak baca ya. Maka kayak udah pernah lo. Bagus ya. Cilik ya. Kalau aku ngingun itu. Wih, tapi Pusaka suwi ya? lo. Lowo. Iya iki media aku. Ika aku merinding. Kilasan videonya seperti itu, oke. Nah, itu tuh fenomena apa Mas Sulaiman? Yang ada seperti bintang jatuh serut, itu tuh apa sih? Sebenarnya itu apa kalau menurut pandangan spiritual sendiri kayak gitu? Itu bisa aura gaib. Oh, itu bisa aura goib ya? Iya. Jadi itu datangnya keluarnya gaib pada malam suro itu. Oh, poinnya itu adalah gaib lah ya kita Ya, bilang gaib. kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita bilang jenis belum tahu ya. itu Belum kan. tahu. Tapi bisa apa aja tuh, yang penting Bisa, itu. iya. Oh, bisa jadi itu sejenis atau pusaka bisa ya? Pusaka bisa. Oh, seperti itu. Nah, kalau Mas Edi mungkin kan sempat kemarin dengar fenomena yang terjadi di satu suro itu ya, seperti kayak bintang jatuh gitu kan. Nah, kalau dari pandangan Mas Edi sendiri itu seperti apa itu? Itu apa sebenarnya? Kalau saya kan berkecimpung banyak masyarakat yang ngomong gitu ya. Iya, benar. Soalnya saya sendiri orang awam. Mm-mm. Ini ada yang bilang itu energi gaib yang berbenturan. Oh, Nah, yang berbenturan. Bisa ya Mas Sulaiman? Bisa. Jadi energi gaib itu bisa berbenturan. Bisa. Oh, iya iya. Energi positif dan negatif. Karena di malam satu suro itu banyak energi positifnya. Jadi energi negatif itu walaupun bagaimana tidak bisa dihilangkan. Oh Juga iya, tidak bisa diciptakan. Iya benar. Iya. Ibarat kata memang kita itu seimbang, ada yin dan yang, ada positif dan negatif, harus seimbang Iya. memang ya, benar-benar. Itu berbenturan seimbang, jadi saling kuatnya, saling semua itu energi sama-sama kuat. Jadi bisa menimbulkan asap dan api. Oh, seperti Ya, itu. seperti api sebenarnya kan sinar. Nah, kembali lagi sama Abah Hercules nih. Jadi ya dari dulu sampai sekarang sih kita nggak bisa pungkiri bahwa agama dengan budaya itu agak sulit dicampurkan. Tapi banyak sih percampuran antara budaya dengan agama ya kan. Iya. Contohnya kayak masjid sendiri udah percampuran budaya dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya sedikit nih, Abah. Pada zaman Rasulullah dulu atau pada zaman dulu, sebenarnya sihir itu ada nggak sih, Bah? Kalau masalah itu sihir pasti ada. Oh, ada ya? Ada. Berarti memang dari zaman Rasulullah Zaman dulu sihir itu Rasulullah ada. Ada di zaman Fir'aun. Oh, dan, zaman Firaun ya. Nabi Musa. Ah. Dalam tertaranya Fir'aun itu Fir'aun mengeluarkan tali menjadi ular. Oh iya iya. Dan iya, mujizat iya. Allah, tongkat Nabi Musa dengan mujizatnya bisa menjadi ular yang sangat besar Oh, lagi. Nah, jadi- itu kan ada. Sihir-sihir dari bala tentaranya si Firaun tadi dimakan ya, Dimakan, dihancurkan sihirnya. dihancurkan. Berarti intinya memang dari zaman Rasulullah dulu udah ada sihir Sudah kayak ada gitu. sihir. Oke, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua bisa ambil hikmahnya dari cerita kita. Nah, sedikit kesimpulan dari saya teman-teman. Jadi antara budaya dengan agama memang agak bertolak belakang, tapi kita pun harus tetap menjalankan yang namanya budaya dan agama juga. Selagi itu tidak bertentangan, tidak terlalu menyimpang,
alangkah baiknya kalau kita harus meneruskan tradisi kita kayak gitu. Sebenarnya yang kata orang musyrik itu tuh gini, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, musyrik itu apabila kita menuhankan suatu benda kayak gitu, atau menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang baru dinamakan musyrik. Tapi kalau kita melakukan dengan niat tujuan semua karena Allah, insya Allah itu nggak musyrik. Seperti ada yang mengatakan Allah itu nggak akan pernah turun ke bumi memegang dada umatnya secara langsung. Allah pasti melalui perantara-perantaranya, seperti contoh-contoh para nabinya. Allah enggak kok nyampein langsung ke nabinya wahyu-wahyu itu melalui malaikat. Nah, seperti itulah teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang malam hari ini kita semua sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf ya. Nah, sebelum ini seperti biasa ya teman-teman, kalian jangan lupa kalian like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya, karena itulah bentuk dukungan kalian. Dan ingat, kita pindah channel di Insur TV, inspirasi untuk rakyat. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.